Bersongsong dengan gempita, kita pilih wakil rakyat anggota DPR, DPD dan DPRD. Mari mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, memilih presiden dan wakil presiden, tegakkan reformasi Indonesia. Laksanakan dengan jujur, adil dan cermat, pilih dengan hati gembira, langsung umum bebas rahasia, dirahmati Tuhan Yang Maha Esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presiden Jokowi sudah ngakalin kita nih, semacam nipu nih. Apa tipuannya? Menambah jumlah provinsi baru dan langsung ikut pemilu, yaitu di Papua, 4 provinsi. Bagian dari kecurangan, membentuk provinsi baru agar sebaran jumlah provinsi bertambah. Jumlah DPT di bawah kepala desa yang mengafiliasikan dirinya untuk mendukung Pak Prabowo, itu jumlahnya 81 juta. Ini salah satu bentuk kecurangan di Mahkamah Konstitusi yang akan kita buktikan. Dan sudah ada alat bukti awal yang sangat mumpuni memperlihatkan keterlibatan Presiden dalam kecurangan pemilu. Presiden yang melakukan tindakan-tindakan tidak patut, terutama dalam ruang demokrasi, terutama pemilu, itu dapat di-impeach. Aroma yang juga menyegarkan begitu, Bung Rocky, dan kelihatannya udara udah mulai, kalau tadinya ya kita kayak bernapas tuh susah gitu, bernapas sekarang lebih lega dikit gitu, Bung Rocky. Kita lega kalau ada aroma yang menghantarkan kita pada presiden baru dan menghantarkan kita pada selesai Jokowi. Jadi mesti ada yang naik supaya ada yang turun, atau ada yang turun supaya ada yang naik. Ini menarik ya, sebenarnya ini bukan hal yang baru kalau Anda sudah sering menyampaikan soal perlunya orang-orang yang Anda nilai masih punya integritas seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani, kemudian Pak Mahfud MD, bahkan sekarang kan udah jadi calon wakil presiden ini untuk mundur. Nah, ini ekonom Faisal Basri, ya saya kira sahabat kita semua, itu juga menyarankan sebaiknya harus udah mulai para menteri-menteri ini mulai mundur saja, dan dia mendapat kabar Sri Mulyani itu paling siap untuk mundur gitu, dan dia membayangkan kalau Sri Mulyani ditambah Pak Basuki Hadi Mulyono ini Menteri PUPR yang mundur, itu pasti dampaknya bisa seperti kata Pak Harto dulu ditinggalkan oleh Ginanjar CS gitu, Bung Rocky. Saya kira itu usulannya masuk akal karena Faisal Basri kenal baik Sri Mulyani itu. Dan poin yang diajukan oleh Faisal Basri adalah upaya untuk mempercepat proses, sebetulnya diam-diam proses pemaksulan. Karena semua orang udah bicara soal itu, tinggal ada langkah kecil dari dalam kabinet untuk tiba bersama dengan kepentingan rakyat. Kalau Ibu Sri Mulyani ada di situ, masih ada di situ, lalu sinyal bahwa Sri Mulyani juga akhirnya ikut terlibat dalam kebusukan politik, kan itu nggak enak untuk masa depan bangsa. Sri Mulyani orang yang bersih pasti, tetapi dia going native di situ, ikut serta di dalam perencanaan kejahatan akhirnya kalau dia masih ada di dalam. Sementara pemilu tinggal berhitung jari itu. Demikian juga MD yang jelas-jelas bahkan udah jadi cawapres dengan posisi yang oposisi, karena Ibu Mega partai PDIP mengambil sikap kritis, bahkan berupaya untuk mencari cara supaya Jokowi dimaksulkan, kira-kira begitu kan, dilancarkan tuh. Juga ada Pak Basuki yang saya kira beliau orang yang tahu tentang keadaan, terutama khususnya infrastruktur, kondisinya apa sih, status dari infrastruktur ini, jalan tol terutama dan IKN. Walaupun Pak Basuki cuman orang teknokrat yang tentu dia nggak ada urusan dengan dari mana uangnya segala macam, tetapi dia juga melihat, dan saya kira Pak Basuki dimensi kerakyatannya itu tinggi sekali. Nah, kalau 3 orang ini aja misalnya mengucapkan semacam sinyal bahwa saya kira udah selesai dan kami mungkin sebaiknya pamit karena keadaan menjelang pemilu akan melibatkan kami juga, toh infrastruktur bisa diteruskan oleh pemimpin yang berikut tuh. Kira-kira kalau itu diucapkan, itu penanda bahwa Sri Mulyani, Mahfud MD dan Basuki, dan supaya badai tidak menerpa terlalu lama, maka sebaiknya dipercepat jatuhnya hujan. Kan itu intinya kan. Jadi kira-kira begitu. Dipercepat turunnya Jokowi. Turunnya hujan maksudnya. Oke. Tapi kan kemarin kita juga membahas ya kehadiran Pak Ma'ruf Amin dan kemudian sejumlah menteri, dan di situ kebetulan memang disebutkan bahwa Sri Mulyani hadir, salah satunya yang minta diundang oleh Ibu Megawati, dan kemudian juga Pak Basuki sebenarnya sudah menyatakan akan hadir dan minta diundang, tapi kemudian dia dapat tugas
keluar kota gitu. Dari sini aja kan kita mulai tahu gerbongnya sebenarnya. Ini bukan hanya para menteri, termasuk wakil presiden. Saya nggak tahu aturannya bagaimana kalau wakil presiden itu mundur juga. Saya kira boleh ya, namanya orang mundur ya. Karena Pak Ma'ruf Amin juga narasinya, saya catat selama 3 hari berturut-turut itu udah kontra dengan Pak Jokowi semua. Dia mulai dari Pak Jokowi menilai bahwa debat itu mulai nggak bermutu lah gitu, kata dia itu lebih bagus sekarang. Begitu ya. Kemudian soal netralitas, dia ketika ketemu tokoh bangsa juga dia menyatakan soal netralitas itu yang saya kira hal-hal yang menunjukkan bahwa dia memang sudah mulai bersimpang jalan dengan Pak Jokowi gitu. Nah, itu istilah yang tepat, bersimpang jalan. Dan itu istilah juga yang dipakai oleh Muhammad Hatta waktu menyatakan diri mundur sebagai wakil presiden karena bersimpang jalan dengan Presiden Soekarno. Jadi ada jejaknya, ada jejak etikanya itu, bahwa wakil presiden bisa mundurkan diri karena menganggap bahwa presidennya tidak sesuai lagi dengan janji, bahkan janji di tunggal dulu antara Soekarno dan Hatta itu pecah. Maka Bung Hatta menyatakan saya mau mundurkan diri aja tuh. Demikian juga Pak Ma'ruf Amin, mestinya dia belajar dari Bung Hatta. Nggak usah ragu untuk mengatakan bahwa saya memang sudah tidak sejalan dengan Pak Jokowi. Terima kasih untuk menggandeng saya atau digandeng saya, bukan digandeng ya, menggandeng kali. Kalau menggandeng kan kiri kanan tuh. Kalau digandeng itu yang satu di belakang tuh. kayak truk lagi gandeng beban tuh. Jadi Pak Ma'ruf Amin bisa mengambil contoh dari orang yang paling berintegritas selama Republik ini, yaitu Bung Hatta tuh. Dia hanya memanfaatkan hati nuraninya dan hati nurani rakyat, bukan dia. Kalau Bung Hatta berambisi, mungkin dia bisa galang oposisi untuk jatuhin Bung Karno. Tapi dia menganggap bahwa dia tidak lagi sejalan. Ma'ruf Amin juga sebetulnya sudah mengucapkan itu, bahwa dia tidak lagi sejalan. Dan kalau tidak sejalan, ngapain masih bergandengan? Kan itu masalahnya tuh. Jadi diperlukan sinyal-sinyal moral ini, yang kita sering bertahun-tahun kita bicara di FNN tentang etika publik, public ethics. Dan publik akan kasih acungan jempol, terutama pada Pak Ma'ruf Amin, yang bisa menuruti hati nuraninya, bahwa Jokowi itu udah jadi tidak mungkin lagi orang kayak Pak Ma'ruf Amin itu menyetujui tiranisme tuh. Itu juga yang akan berlaku atau dalil yang sama atau etika yang sama, standar etik yang sama harusnya juga dipakai oleh Mahfud MD yang tahu bahwa proses menuju otoritarianisme itu sudah berlangsung di istana tuh. Mahfud MD sebagai orang yang pernah belajar dan masih belajar tentang demokrasi dan nilai-nilai kerepublikan, mengerti bahwa arah ke sistem kerajaan dipilih oleh Jokowi, maka dia mesti mundur juga. Sri Mulyani juga begitu. Kan dia paham bahwa lalu lintas uang di depan dia itu money laundering, cashback yang sebetulnya masuk ke kantong-kantong politisi, dan terutama cashback yang dikirim ke istana itu ikhlas Sri Mulyani lah. Bagaimana pajak itu dipakai untuk sekedar memeras oligarki untuk memastikan IKN itu ada dana awal dari dalam negeri. Kan semuanya Sri Mulyani ngerti itu, walaupun dia cuma sebetulnya kasir negara, tapi dia juga punya hak untuk mengatakan bahwa inefisiensi terjadi selama pemerintahan Jokowi. Jadi itu saya kira dasarnya kenapa orang semacam Faisal Basri akhirnya mesti ucapkan itu tuh, minta supaya Sri Mulyani mundur. Kan megang FEUI yang ngerti apa yang sebetulnya odious debt itu, hutang luar negeri yang dipakai justru untuk hal-hal yang tidak bermanfaat bagi rakyat. Itu intinya tuh, dan saya kira kita dukungkan dari awal, kita minta Sri Mulyani dan Mahfud MD itu mundur dari 2 tahun lalu kita ucapin itu. Tetapi ada peristiwa-peristiwa terakhir yang memungkinkan semua orang, termasuk mahasiswa atau apalagi mahasiswa, minta supaya soal dinasti ini betul-betul dituntaskan tuh. Demikian juga saya baca tadi di koran, ada lawyer yang saya kira juga dekat dengan PDIP menggugat kedinastian itu di PT UN. Ya. Oke. Ya, tim pembela demokrasi Indonesia gitu ya. Ya, itu. Petrus Selas News. Celestianus ya. Oke. Nah, nanti itu kita bahas nanti ya, lanjutannya ya. Nah, tapi kita lanjutkan lagi ya. Kalau di sini Bang Faisal itu bukan hanya meminta, tapi dia mendengar katanya bahwa Sri Mulyani itu paling siap untuk mundur. Dan saya kira sebenarnya dengan segala latar belakangnya itu sangat memungkinkan kalau dia yang paling siap di antara para menteri-menteri yang lain gitu, Bang Rocky ya. Iya, saya pikir begitu. Dan kita tahu Sri Mulyani ada tim yang sebetulnya bagian yang bagus. Ada Saudara Prastowo yang setiap kali jadi pembela Sri Mulyani, pembela Jokowi, yang kemudian merasa, saya kira Saudara Prastowo itu tahu keadaan itu, dan mungkin dia yang bisa jadi jembatan untuk menekan, ya sebetulnya menekan Sri Mulyani bahwa ada opini publik, ada rasa ketidakadilan yang beredar di masyarakat, dan itu berarti Sri
Sri Mulyani bagian dari sasaran kemarahan nanti kan. Jadi soal-soal semacam ini bukan sekedar kalkulasi bahwa ya kalau Sri Mulyani mundur berarti ekonomi Indonesia akan bangkrut karena nggak dipercaya lagi oleh World Bank atau global financial yang punya kepentingan dengan Indonesia. Nggak begitu. Begitu ada perubahan moral pada Sri Mulyani, semua orang justru atau seluruh dunia akan menganggap bahwa Sri Mulyani juga akan ikut dalam gerbong sebagai game changer team. Dan itu saya kira akan memperkuat ide untuk memulai pemaksulan Jokowi. Dan itu mesti kita lihat sebagai hal yang masuk akal itu. Pak Ma'ruf Amin ada di situ, bahkan Pak Yusuf Kala yang tahu tentang mental kekuasaan dari Pak Jokowi. Jadi semua hal yang memungkinkan kita mengatur ulang politik dengan cara damai dan dengan cara bermutu, dengan cara beradab, hanya mungkin kalau ada gerakan politik untuk menurunkan Jokowi. Ini bukan soal makar, bukan soal kebencian, ini cuma soal supaya demokrasi itu masih bisa kita selamatkan tuh. Itu intinya tuh. Ini kan kalau kita lihat ya, Bung Rocky, ini barisan yang semacam yang orang mulai kecewa ini kan makin banyak. Dan tadi Anda menyinggung soal ada presiden seorang wapres seperti Bung Hatta mundur. Tapi juga sama juga yang saya tadi sebut, ada presiden orang seperti Pak Ginanjar dan kalau nggak salah berapa dulu 13 menteri ya pada waktu itu ya, atau 16 saya lupa jumlahnya, zaman Pak Harto dulu yang mundur dan kemudian memaksa Pak Harto akhirnya juga turun gitu. Jadi saya kira sebenarnya presidennya ada dua-duanya ada presiden, baik wakil presiden maupun menteri untuk mundur itu dan kemudian menekan presiden. Iya, itu uniknya sejarah politik Indonesia, bahwa perubahan politik itu selalu dimulai dengan mundurnya beberapa tokoh moral di situ kan. Walaupun kita tahu tuh geng Ginanjar itu juga bagian dari konglomerat lama, tetapi begitu ada prinsip etik bahwa Pak Harto waktu itu yang berlebihan memperlakukan anak-anaknya secara khusus, itu hati nurani muncul kan. Walaupun kita tahu Pak Harto itu baru 30 tahun kemudian berupaya untuk melindungi dinastinya atau bukan dinasti yang kita sebut sebagai KKN itu kan, nepotismenya Soeharto. Tapi Pak Harto di awal-awal itu tahu batas kekuasaan. Ini Pak Jokowi dalam periode kedua aja dia udah menyodorkan seluruh keinginan dia untuk melanjutkan kepemimpinan dengan mengubah konstitusi, dengan mempermainkan konstitusi. Dan itu bahayanya kan. Harto nggak pernah mempermainkan konstitusi. Jokowi ambisinya itu gila tuh, mengubah penafsiran tentang konstitusi. Itu kan benar-benar kejahatan tertinggi dalam demokrasi kan. Jadi memang ada tradisi itu bahwa istana itu sebagai sumber kekuasaan itu harus dikontrol bahkan dari dalam dirinya sendiri. Nah itu yang memungkinkan Ginanjar CS itu mundur dari situ. Bahkan Harmoko yang jadi penjilat utama Soeharto akhirnya sadar juga kok. Masa orang kayak Sri Mulyani dan Mahfud MD nggak lihat bahwa kebusukan politik Jokowi itu udah melampaui rejim-rejim sebelumnya tuh, atau sebut aja misalnya kerusakan yang dibuat oleh Jokowi ini betul-betul membuat Indonesia nggak punya harapan ke depan. Jadi kita mesti dengan jujur mengatakan bahwa Pak Jokowi, Anda sudah memimpin 9 tahun, Anda kita minta untuk memperbaiki demokrasi yang sudah dibuat oleh mahasiswa, kemudian Anda rusak, dan Anda tidak memperbaiki, Anda bahkan melanjutkan keinginan untuk merusak demokrasi dengan menanam kepentingan keluarga di situ kan. Kan itu semacam petisi dalam hati oleh oleh mahasiswa, oleh buruh segala macam. Jadi bukan karena kita benci Jokowi, tapi kita benci cara dia memimpin Indonesia. Karena itu kalau dia balik sebagai kepala keluarga, maka Indonesia akan baik-baik aja. Tapi selama dia masih jadi kepala negara, Indonesia akan rusak. Yes, oke, baik. Terima kasih, Bung Rocky. Saya Islah Barawi, terus terang merasa bahagia dan bangga atas penunjukan dari PDIP sebagai cawapresnya Pak Ganjar Pranowo kepada sesepuh saya dari Madura. Kalau kita mau melihat sosok yang punya integritas, perjuangan terhadap negara ini demi tegaknya hukum, demi upaya-upaya untuk menghilangkan berbagai tindakan-tindakan kejahatan koruptif di negara ini, maka saya sangat bangga untuk mendukung Pak Mahfud MD. Insya Allah dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, langkah kita dalam mewujudkan Indonesia sejahtera lahir batin, adil dan makmur akan mendapatkan jalannya qabul. Mahfud MD adalah cawapres ideal dampingi Ganjar. Pengamat mengatakan sejalan dengan nurani rakyat. Saat ini menjadi saksi bagaimana pidato Bung Karno selalu menggetarkan. Dedication of life disampaikan di sini, mengajarkan kita agar bisa mengabdi pada bangsa dan negara. Menangkan PDI Perjuangan dan calon presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. 2013 lalu, pemilihan gubernur Jawa Tengah, PDI Perjuangan dan Ganjar Pranowo memenangkan itu. Insya Allah kita akan mengulang kembali di 2024. Mohon doanya.
Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.